Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dharma Adinandra Nur, SAP Consultant di PT B1 Optima Solusi. Hari ini saya akan mendemokan produk kita yaitu SAP Business One. Oke, untuk di SAP Business One ini sendiri punya beberapa fitur yang sangat mendukung untuk kegiatan operasional maupun kegiatan manajemen. Di antaranya ada namanya dashboard, toolbars, all package modul, mendapatkan semua modul, user interface untuk tampilan dari aplikasi, dokumen relationship map untuk mengetrace transaksi yang ada di SAP, automation for copy documents untuk mengotomisasi copy dokumen dari dokumen satu ke dokumen lainnya. Lalu berikutnya ada customization field, table and object. Jadi di SAP masih kita bisa custom untuk kebutuhan kolom, untuk kebutuhan table, dan untuk kebutuhan objek dari modul. Yang terakhir yaitu ada internal control melalui approval, validasi, dan alert. Oke, kita langsung masuk ke SAP untuk menjelaskan dari sisi fitur kelebihannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang poin pertama yaitu adalah dashboard. Ketika kita login ke SAP, maka tampilan pertama kali adalah dashboard. Ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan user. Jadi tidak perlu repot-repot untuk hire programmer untuk membuat ini, karena ini sudah built-in di SAP. Tinggal di-assign per masing-masing usernya saja. Di tampilan dashboard ini bisa berupa KPI, bisa berupa analisis bar chart, dan bisa berupa relationship map dari per masing-masing modulnya. Kita bisa lihat di layar. Oke, itu adalah poin yang pertama mengenai dashboard. Lalu beranjak ke poin yang kedua, yaitu tentang toolbar. Toolbar di SAP di atas ini memudahkan untuk kegiatan dari user menginput di SAP maupun koordinasi satu dengan yang lainnya. Contoh salah satu fiturnya ada yang namanya live collaboration. Live collaboration ini berfungsi untuk chatting antar user di SAP. Berfungsi untuk chatting antar user di SAP dengan kelebihannya bisa men-share data, transaksi maupun data master data yang ada di SAP. Ini untuk fitur live collaboration. Lalu setelah toolbar, poin yang berikutnya adalah all package modul, di mana modul-modul yang di sebelah kiri ini sudah didapatkan semua di SAP Business One. Bisa di custom sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Poin yang berikutnya yaitu user interface. User interface adalah tampilan dari layar SAP-nya. Sangat bisa di custom sesuai dengan job desk dari masing-masing user. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi mengenai dashboard, mengenai modul, ini semua bisa di custom based on job description dari masing-masing user. Oke, poin yang berikutnya ada dokumen relationship map. Salah satu contoh di sini ada sales order. Oke, di sales order ini terdapat beberapa relasi antar dokumen. Dari awal, dari mulai sales quotation, penawaran ke customer, sales order, PO dari customer, delivery berupa surat jalan, AR invoice untuk penagihan, dan incoming payment ini untuk penerimaan pembayaran. Dari satu flow ini, tandanya dokumen sudah memenuhi dari kegiatan penjualannya. Ini adalah salah satu relationship map, dan fitur ini tidak hanya untuk modul penjualan, tetapi modul pembelian dan modul untuk produksi terdapat juga relationship map seperti ini. Beranjak ke poin yang berikutnya,
automation for copy documents. Ini tandanya setiap transaksi yang sudah kita buat di SAP, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menginputnya satu-satu. Karena kita punya fitur copy data. Ini bisa satu to satu, ketika satu dokumen sales order bisa copy ke satu dokumen delivery. Banyak to satu, beberapa sales order bisa ke satu delivery maupun sebaliknya. Itu adalah fitur dari automation for copy documents. Yang berikutnya adalah customization in field, table, and object. Tandanya, meskipun tampilan dari SAP banyak kolomnya seperti ini, ketika perusahaan masih butuh custom untuk kebutuhan menyesuaikan bisnis prosesnya, maka di SAP sangat memungkinkan untuk itu. Di sebelah kanan layar, ini ada yang namanya user defined field. Ini adalah contoh informasi tambahan yang tidak ada di SAP, tidak built-in di SAP. Contohnya tipe penjualan, periode, dan lain-lain. Sampai dengan alamat faktur pajak kita bisa custom. Oke, untuk poin yang berikutnya ada yang namanya internal control. Internal control ini berfungsi untuk menjaga transaksi, untuk menjaga validasi data, dan mengingatkan user ketika terjadi kesalahan tertentu. Approval di SAP bisa multi level. Oke, approval. Ya, seperti yang di layar, dokumen-dokumen ini sangat bisa dikasih approval untuk melakukan validasi. Contohnya di layar yaitu sales order di bawah dari 100. Ini bisa di custom sesuai dengan matrix approval dari perusahaan. Ini define untuk approval. Lalu berikutnya ada tentang validasi, di mana setiap transaksi yang ada di SAP, ketika terdapat kesalahan, maka akan muncul error di bawah tandanya validasi dari kebenaran data itu harus dicek kembali. Untuk poin yang berikutnya ada yang namanya alert. Alert itu fungsinya untuk mengingatkan user jika terjadi kesalahan tertentu, jika terjadi ada kekurangan yang di-input, dan apapun itu yang bisa di-custom based on parameter yang ditentukan. Itu adalah alert. Alert ini kita bisa kirim ke email juga sebagai pengingat. Oke, itu adalah fitur-fitur kelebihan yang ada di SAP.